Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penurunan kurva IS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Bob Sandi Ibrahim, NIM 87. Kemudian Gustia Suci Istifara, NIM 15. Septiani Inka Fidianis Ifada, NIM 30. Dan Anggi Soluna, NIM 39. Untuk penurunan kurva IS, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat 4 kurva ini. 1, 2, 3, 4. Setelah kita membuat keempat ini, maka kita membuat slope dari kurva investasi. Di sini nih kurva investasi. Slope dari kurva investasi yaitu negatif. R di sini merupakan suku bunga, dan I yaitu investasi. Kemudian selanjutnya kita langsung buat di sini kurva saving. Kurva saving ini merupakan hubungan antara saving dengan Y, atau hubungan antara tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional. Nah, untuk slope-nya yaitu slope positif. Sebenarnya untuk garis yang di sini, kenapa ini ditaruh di bawah? Sebenarnya bebas, kalian mau langsung taruh di sini juga gak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu ada kurva keseimbangan IS. Untuk slope-nya positif. Sebenarnya kurva ini sebenarnya cuma garis bantu untuk mendapatkan ini, kurva penurunan ini, untuk mendapatkan kurva IS. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa ini menjadi nomor 4? Karena kita kan nyarinya ini, maka yang ini dibuat nanti buat slope-nya itu terakhir setelah pembentukan dari garis-garis yang di sini. Sebenarnya untuk penempatan dari kurva-kurvanya ini sebenarnya bebas. Hanya saja yang perlu kita perhatikan yaitu ini variabel yang ada di kurvanya. Kalau variabel yang horizontal ini variabel yang vertikal ini R, maka variabel vertikal yang ada di sebelahnya juga harus R. Nah, sama juga dengan yang di atas, yang vertikal S, maka yang di sini juga harus S. Nah, kalau yang variabel horizontal ini I, maka yang di sini juga harus I. Di sini Y, maka di sini juga harus Y. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang penurunan kurva IS. Di sini terdapat 4 kurva. Yang pertama yaitu ada kurva antara tabungan dengan investasi, tabungan dengan pendapatan, tingkat suku bunga dan investasi, tabungan dan pendapatan. Untuk tanda slope negatif menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi bernilai negatif. Maksudnya ketika tingkat suku bunga naik, maka salah satunya akan turun, yaitu investasi akan turun. Sedangkan slope positif menunjukkan hubungan yang searah, di mana saat tabungan itu naik, investasi juga akan naik, begitupun sebaliknya. Asumsikan bahwa R atau tingkat suku bunga ini naik, maka gambar R1 dan kemudian digaris dan dibuatlah titik. Dari titik ini kita tarik ke atas, kemudian diberi titik dan tarik garis ke samping kanan, kemudian diberi titik. Dari kedua titik ini dan titik ini kita tarik garis pada kurva alat bantu. Kemudian kita beri keterangan. Di sini merupakan R1, I1, S1, dan sini juga menunjukkan I1, Y1, S1, S1, dan Y1. Telah kita ketahui bahwa asumsinya yaitu tingkat suku bunga naik, sehingga kita buat R2-nya. R2, kita tarik garis sama seperti tadi, kemudian ditarik ke atas, titik, kemudian kita beri keterangan kembali, yaitu di sini ini kan I2, ini R2, kemudian di sini I2, S2, S2,
S2 dan Y2. Sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan pada kurva yang di bawah. Di sini yaitu menunjukkan R. Sehingga di sini R1 dan di sini R2. Pada dua garis tersebut saya membedakan garis hijau dengan garis coklat agar mempermudah dalam memberikan identitas. Jadi kita tidak akan tertukar saat memberikan arah panah untuk menjelaskan hubungan masing-masing variabel. Garis yang pertama itu hijau dan garis yang kedua ialah coklat. R1 menunjukkan suku bunga yang pertama dan R2 menunjukkan suku bunga yang kedua. I1 menunjukkan investasi yang pertama dan I2 menunjukkan investasi yang kedua, dan seterusnya. Cukup sekian mengenai penjelasan penggambaran dari kurva IS. Oke, selanjutnya penjelasannya asumsi dari ketiga sumbu kan naik. Ketika tingkat suku bunganya naik, maka di sini investasinya akan turun karena mempunyai slope yang negatif. Kenapa investasi bisa turun? Karena di sini ketika tingkat suku bunga naik, maka MEC itu akan turun. MEC di sini adalah marginal efficiency of capital, atau sudah tidak langsung menggambarkan kemampuan modal daripada si investor itu akan turun karena ini tingkat suku bunga merupakan biaya untuk modal daripada si investor, sehingga tingkat suku bunganya naik, otomatis kemampuan untuk meminjam modalnya itu akan turun, investasinya pun turun juga. Kita ke atas, ketika investasi turun itu akan otomatis menurunkan saving tingkat bunga. Kenapa? Karena ini I sama dengan S, otomatis ketika I turun maka S juga akan ikut turun. Dan ini menggambarkan, ini tadi kan keseimbangan, diasumsikan keseimbangan dua sektor. Ini injeksi sama dengan bocoran. Selanjutnya, di sini kan tadinya ketika saving turun, maka tentunya akan menurunkan Y. Kenapa? Karena S di sini merupakan identitas atau bagian dari fungsi Y. Pada manajemen dua sektor, salah satu rumusnya yaitu Y sama dengan C plus S, sehingga dari adanya penurunan S di sini pastinya akan menurunkan Y. Selanjutnya untuk kesimpulannya, pada pasar komoditas barang dan jasa ini, kenaikan tingkat suku bunga R akan menurunkan output atau pendapatan nasional ini. Nah, kesimpulannya, yang kurva IS ini memiliki slope negatif. Singkatnya, kurva IS ini adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output Y atau pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga R. Dan ini terjadi pada komoditas barang dan jasa. Baik, cukup dari penjelasan penurunan kurva IS dan LM. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.